Untuk menjawab soal nomor 1 sampai 5, perhatikan informasi berikut ini. Faktor yang mempengaruhi curah hujan. Jadi curah hujan itu dipengaruhi beberapa faktor. Curah hujan merupakan ketinggian air hujan yang terkumpul dalam tempat yang datar, tidak menguap, tidak meresap, dan tidak mengalir selama periode tertentu. Curah hujan tiap tempat berbeda-beda. Beberapa faktor yang mempengaruhi curah hujan antara lain jarak tempat dari laut, perbedaan suhu daratan dan perairan, banyak angin yang lewat, ketinggian tempat, garis lintang, serta luas daratan. Makin dekat suatu tempat dengan laut, curah hujannya makin tinggi. Jadi makin dekat tempat dengan laut, curah hujannya makin tinggi. Makin jauh suatu tempat dengan laut, curah hujan makin rendah. Semakin jauh dari laut, curah hujannya rendah. Jika suhu tanah atau daratan lebih tinggi daripada perairan, maka hujan akan sering terjadi di perairan. Jadi semakin tinggi, hujannya juga semakin sering. Sebaliknya, jika suhu di perairan lebih tinggi daripada daratan, maka hujan juga lebih sering di perairan, di daratan. Tempat yang dilalui oleh banyak angin, kemungkinan turun hujan lebih besar. Jadi banyak angin, banyak turun hujan. Daripada daerah yang dilalui oleh sedikit angin. Makin tinggi suatu tempat, semakin rendah curah hujannya. Jadi semakin tinggi tempatnya, semakin pegunungan, curah hujannya semakin rendah, dan sebaliknya. Daerah yang memiliki curah hujan tertinggi berada di lintang rendah. Jadi yang dekat khatulistiwa itu lintangnya rendah, itu curah hujannya tinggi. Makin jauh dari tempat khatulistiwa atau lintangnya semakin tinggi, maka curah hujannya makin sedikit. Hujan akan lebih sering terjadi pada tempat yang memiliki luas daratan lebih sempit. Jadi hujan akan sering terjadi pada luasnya daratan, daratannya semakin sempit. Ya, ini pernyataan-pernyataan ini kita hubungkan dengan jawaban soal nomor 1 sampai 5. Nomor 1, perhatikan berapa pasangan variabel berikut. Pasangan variabel yang benar adalah, yang jelas variabel terikatnya adalah curah hujan. Curah hujan itu berubah dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Nah, faktor-faktor itu adalah variabel bebas. Jadi variabel terikatnya udah pasti curah hujan. Ya. Jadi curah hujan itu berubah tergantung kondisi-kondisi tertentu. Nah, kondisi-kondisi tertentu itu variabel bebas, curah hujan itu variabel terikat. Ya. Jadi curah hujan variabel terikat, variabel bebasnya ketinggian tempat. Jelas tadi, semakin tinggi tempat, curah hujannya makin sedikit. Kemudian jarak tempat dari khatulistiwa, semakin dekat dengan khatulistiwa, curah hujan semakin tinggi. Jarak tempat dari laut, ya, jarak tempat makin dekat dengan perairan, maka curah hujannya makin tinggi. Jadi jawabannya ini 1, 2, 4, 5. Curah hujan itu sebagai variabel terikat. Ya. Nomor 2. Variabel yang memiliki korelasi positif. Positif itu linier ya, linier naik. Ya. Positif itu linier naik. Jadi kalau dibuat ilustrasi seperti ini, positif. Jadi curah hujan itu yang linier naik adalah banyak angin. Semakin banyak angin yang dilewati, maka curah hujan semakin tinggi. Jadi
banyak anginnya semakin banyak, curah hujan semakin tinggi. Ya, jawabannya D tadi penjelasannya ya. Kalau luas daratan semakin sempit, luas daratan curah hujan tinggi. Terus semakin tinggi tempat, curah hujan makin rendah. Berarti terbalik. Kalau terbalik itu negatif. Ya. Jarak tempat dari katulistiwa semakin dekat dengan katulistiwa semakin tinggi curah hujannya. Jadi terbalik. Perbandingan terbalik itu korelasi negatif. Yang positif adalah banyak angin. Semakin banyak angin, semakin tinggi curah hujannya. Jawabannya D, screenshot dulu nomor 2 dan 1. Ya, kita lanjutkan soal berikutnya. Variabel yang memiliki korelasi negatif dengan curah hujan. Jadi korelasi negatif itu gini. Nah, jadi yang A banyak angin lewat luas daratan. Kalau banyak angin itu curah hujan tinggi, korelasi positif. Nah, ini salah nih. Jarak tempat dari laut, semakin dekat dengan laut, curah hujan semakin tinggi. Jadi negatif ya. Ketinggian tempat semakin tinggi, tempat curah hujan semakin rendah. Jadi jawabannya B, negatif. Luas daratan semakin sempit, curah hujan semakin tinggi. Perbedaan suhu daratan perairan tadi semakin tinggi perbedaan suhunya, semakin tinggi curah hujannya. Ini salah nih. Ketinggian tempat betul, tapi perbedaan suhunya salah. Jarak tempat dari katulistiwa ya semakin dekat dengan katulistiwa, curah hujannya makin tinggi. Banyak angin yang salah. Jadi jawabannya B, screenshot dulu. Negatif itu berlawanan. Kalau sudah, kita lanjutkan soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut ini. Ini linear naik ya, linear naik ya. Linear naik. Variabel yang memiliki tren data tersebut adalah luas daratan dan curah hujan. Salah. Kalau luas daratan semakin sempit, curah hujannya tinggi. Ini salah. Ketinggian tempat dan curah hujan semakin tinggi, ya, semakin tinggi tempat curah hujannya makin rendah. Ini salah. Ini naik atau ini positif ya, positif. Ya. Jarak tempat dari laut dan curah hujan, ya. Jarak tempat semakin dekat dengan laut, curah hujannya tinggi, salah nih. Jarak tempat dari katulistiwa sama, semakin dekat dengan katulistiwa curah hujannya tinggi, ini salah. Nah, ini perbedaan suhu daratan, perairan curah hujannya pengaruh. Linier nih, linier. Perbedaannya tinggi, curah hujannya tinggi. Jawabannya E, screenshot dulu nomor 4. Kita lanjut soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Pasangan variabel memiliki tren data seperti gambar ini, korelasinya ini turun ya, ini turun. Negatif. Kebalikan. Ya. Yang nomor 5, variabel yang benar adalah banyak angin yang lewat dan curah hujan. Semakin banyak angin, curah hujan semakin tinggi. Berarti ini linear naik. Nih, positif nih, salah. Ketinggian tempat dan luas daratan. Tidak. Ini hubungannya curah hujan nih. Ya. Derajat garis lintang dan curah hujan. Betul. Semakin rendah garis lintangnya, curah hujan semakin tinggi. Jadi terbalik. Negatif. Derajat lintangnya semakin rendah, curah hujannya semakin tinggi. Jawabannya C.
Silakan screenshot dulu. Ya, kalau udah Bapak lanjut lagi. Sekarang untuk menjawab soal nomor 6 sampai 10, kita harus gambar ini. X-nya 1, Y-nya 2, X-nya 1, Y-nya 2. Posisi di sini. Kita warna biru aja ya, biar beda. X-nya 1, Y-nya 2. X-nya min 3, Y-nya min 2. X-nya 3, Y-nya min 2. Berarti sini. X-nya 0, Y-nya 1. Sini. Kemudian X-nya 3, Y-nya 4. X-nya 3, Y-nya 4. X-nya min 1, ya, Y-nya 0. Sini. X-nya min 1, Y-nya 1. Karena sinyal, jadi kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan lagi. X-nya min 1, Y-nya 1. X-nya min 1, Y-nya 1 sini. X-nya min 2, Y-nya min 1. X-nya min 2, Y-nya min 1. Berarti sini. Kemudian X-nya 1, Y-nya 1. Sini. X-nya 2, Y-nya 3. Sini. X-nya 1, Y-nya 0. Sini. Berarti kalau dibuat grafik, ini linear naik. Ya, linear naik. Terus berikutnya. X-nya min 4, Y-nya min 2. X-nya min 4, Y-nya min 2. Sini. X-nya min 3, Y-nya 2. X-nya min 3, Y-nya 2. Sini. X-nya min 1, Y-nya 1. X-nya min 1, Y-nya 1. X-nya 2, Y-nya min 2. X-nya 2, Y-nya min 2. X-nya min 2, 0. Min 2, 0. Ya. Kemudian X-nya min 3, Y-nya 1. X-nya min 3, Y-nya 1 sini. Kemudian X-nya min 2, Y-nya 1 sini. Kemudian X-nya min 1, Y-nya 0 sini. X-nya 1, Y-nya min 1 sini. X-nya 0, Y-nya min 1 sini. Jadi kalau dilihat grafiknya ini linear turun. Nah, berikutnya X-nya 1, Y-nya 1 sini. X-nya 0, Y-nya 0. X-nya min 2, Y-nya 1. X-nya 0, Y-nya 2 sini. X-nya min 1, Y-nya 1. Min 1, Y-nya 1 sini. Kemudian X-nya 1, Y-nya 0. X-nya 1, Y-nya 0. X-nya min 1, Y-nya 0. Min 1, Y-nya 0 sini. Kemudian X-nya min 1, Y-nya 2 sini. X-nya 1, Y-nya 2. X-nya 1, Y-nya 2 sini. X-nya 2, Y-nya 1 sini. Jadi ini kalau dilihat ini non linear.
Ini ya, tidak beraturan jadi gambarnya ini. Ya ya, boleh di screenshot dulu sebelum saya lanjutkan lagi. Di screenshot aja dulu. Di screenshot dulu ya, udah ya, lanjut. Sekarang X-nya min 3, Y-nya 8. Sini. Min 3, Y-nya 8 sini. X-nya min 3, Y-nya 7 sini. X-nya min 2, Y-nya 4. Sini. X-nya min 2, Y-nya 6. X-nya min 1, Y-nya 3. X-nya min 1, Y-nya 3. Kemudian X-nya min 1, Y-nya 4 sini. X-nya 0, Y-nya 2 sini. X-nya 1, Y-nya 1 sini. X-nya 2, Y-nya 1 sini. X-nya 3, Y-nya 1 sini. Jadi ini kalau ini kayak gini. Ya, turun kayak gini. Kita lanjutkan lagi. X-nya 1, Y-nya 2. X-nya 1, Y-nya 2. X-nya min 3, Y-nya 1. X-nya min 2, Y-nya 1. X-nya min 1, Y-nya 1. X-nya 0, Y-nya 2 sini. X-nya 1, Y-nya 3 sini. X-nya 2, Y-nya 4 sini. X-nya 2, Y-nya 5 sini. X-nya 3, Y-nya 5 sini. X-nya 3, Y-nya 6 sini. Jadi ini kalau digambar. Nah. Ini non linear ya. Non linear. Ini juga non linear. Udah screenshot dulu. Udah, kita lanjut soalnya. Jadi screenshot lanjut soalnya ya. Data bivariat memiliki korelase positif. Korelase positif itu jika dia naik, ya naiknya bisa begini linear atau non linear, yang penting naik kayak gini. Ya ini linear, linear naik. Ini non linear naik. Ya, ini korelase positif. Ya, mana yang jawabannya ini? Ini nomor 5, ini non linear naik, sama nomor 1. Ya, 15. Data bivariat memiliki korelase negatif. Kalau negatif itu berarti dia turun kayak gini. Linear turun. Atau non-linear turun. Ini non-linear. Tapi turun. Nah, kita cari non-linear turun. Berarti ini nomor 4 dengan nomor 2. 2 dan 4. 2 dan 4.
Jawabannya di screenshot dulu jawaban nomor 6 dan 7. Kalau sudah, Bapak lanjutkan soal nomor 8 dan 9. Sudah di screenshot ya, lanjut ya. Data bivariat yang tidak berkorelasi, berarti tidak korelasi yang tidak memiliki naik atau turun tadi nomor 3 ini tidak korelasi. Ini nomor 3 ini tidak korelasi. Jadi nomor 3. Data bivariat memiliki tren non-linier. Non-linier itu melengkung ya, melengkung gini naik bisa atau gini. Berarti non-linier tadi nomor 4 dan 5. 4 dan 5. Screenshot dulu nomor 8 dan 9. Ya, kita lanjutkan lagi soal nomor 10. Data bivariat yang memiliki tren linier. Linier itu linier naik bisa. Atau linier turun. Yang jelas dia linier. Mohon maaf keluar lagi karena sinyal di sini karena hujan ya. Karena hujan seperti ini. Ya, ini yang nomor 10, yang tren linier itu nomor 1 dan 2. Coba dilihat. Ya, nomor 10 yang tren linier itu nomor 1 dan 2. Silakan screenshot dulu nomor 10. Kalau sudah Bapak lanjut soal urean. Tentukan variabel bebas, variabel terikat, hubungan, dan korelasi tiap pasangan berikut. Yang nomor A dulu, var bebas. Ya, var bebas itu adalah ya variabel bebas itu waktu. Waktu sewa. Ya, itu variabel bebas. Variabel terikat itu biaya sewa ya, biaya sewa. Ya. Jadi semakin lama menyewa kamar penginapan, semakin besar biaya sewanya. Jadi ini korelasinya positif ya. Korelasinya positif, hubungannya ya, korelasi positif. Berarti ini linier ya. Linier kemudian linier naik ya, linier naik. Korelasi positif. Linier naik ya, linier kok ini ya, linier naik. Oh, hubungannya bukan ini. Hubungan ini kaitannya apa gitu. Korelasi positif. Saya geser. Hubungannya, itu sini hubungan semakin lama menyewa semakin besar biaya. Semakin besar biaya. Ongkos kirim barang dan berat barang. Variabel bebas
itu adalah berat barang. Variabel terikat itu ongkos kirim. Korelasi positif. Hubungan semakin besar berat, semakin semakin tinggi ongkosnya. Terus waktu kendaraan ini saya geser ke atas saja nih biar muat. Waktu tempuh kendaraan dan kecepatan kendaraan. Jadi variabel bebas kecepatan, ya, kecepatan kendaraan. Variabel terikat waktu tempuh. Korelasi, ya, korelasinya adalah negatif. Hubungan semakin, ya, besar kecepatan waktu tempuh singkat. Terus yang D, banyak garam dilarutkan ke dalam gelas, maka konsentrasi larutannya, ya, variabel bebas banyak garam. Variabel terikat itu konsentrasi. Korelasi semakin banyak garam yang dimasukkan, semakin tinggi konsentrasinya. Berarti korelasinya positif. Hubungan semakin banyak garam, semakin tinggi konsentrasi. Nah, yang berikutnya E, banyak air ditambahkan ke dalam gelas berisi 1 sendok garam dan rasa asin. Berarti variabel bebas banyak air yang ditambahkan, banyak air yang ditambahkan. Variabel terikat itu rasa asin. Korelasi negatif. Hubungan semakin banyak air ya, rasa asin berkurang. Ya, screenshot dulu jawaban nomor 1. Nanti kalimatnya kamu tambah-tambahin sendiri. Ini Bapak singkat-singkat.
Sudah di screenshot semua, kita lanjutkan soal berikutnya, nomor 2. Sampel data kecepatan angin dan konsentrasi gas pencemar SO2 di daerah sekitar